Undur mangkola wala tandur mangkila. Lihat ya siapa yang menyampaikan, bukan. Undur mangkila wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Dakwah itu mengajak. Jadi kalau orang berdakwah nggak mesti harus punya ilmu. Beda dengan cara beligu ani walau ayat. Sampaikan kepadaku meskipun satu ayat. Sampaikan apa yang ada datang dariku meskipun satu ayat. Jelas itu menyampaikan. Harus berilmu menyampaikan. Kalau ibu memaparkan tentang ilmu, Nabi sebenarnya dari dulu, dia itu ketika dulu, itu ibu harus punya ilmu. Kalau ibu tak punya ilmu, tahu dari mana hadis aja kalau itu yang salah. Tapi kalau ibu mengajak, Bu Rini, ayo bang, ke semua suaminya, ayolah sholat. Dakwah, nggak harus berilmu. Iya, makanya majlis dakwah kita. Karena semua orang ini berdakwah, karena ibu ujung tombak dari Islam. Bukan ustaz. Ustaz itu kalau berdakwah, kalau menyampaikan harus diundang dulu. Iya. Itu pun kadang milih-milih tempat. Ya, dai ke rumah-rumah ya. Kalau saya nggak siapa yang duluan, mau kemana aja saya datangin. Saya sampai ke Nongsa meskipun mohon maaf dari segi pisang aja tak ada, datang saya. Kena lihat, kena ada pisang. Subuh saya. Enggak, mohon maaf, bukan karena sekarang ada pisang. Ada bilang pisang, Saya dari dulu. Baru Ibu datang. jangan khawatir undang saya dari dulu saya dapat ibu. Berarti Ustaz Nuruddin dua versi, dakwah dan Iyalah dapat ada dua. Kan tak ke rumah-rumah juga kan? Ya, tapi kan saya ke rumah itu pun juga bukan karena diundang juga. Oh iya ya. Iya, makanya saya bilang sekali lagi, kalau dalam hal masalah mengajak, ibu lebih tinggi derajatnya daripada saya. Tapi kalau secara berilmu, beda lagi. Kan harus dibedakan, guru mana murid. Tapi kalau secara dakwah, yang ikut bagaimana Nabi berdakwah, sama. Memang Sayyidina Umar punya ilmu ketika diajak Nabi? Enggak. Kenapa? Karena dia punya power. Dia punya kekuatan. Maka dia menjadi teril dakwah. Islam maju karena dekat dengan datangnya Sayyidina Umar. Dulu kan sembunyi-sembunyi, apa kan? Makanya dia julukannya Umar Faruq. Faruq apa artinya Ustaz? Pembeda. Pembeda dari yang lembek, dari yang keras. Sejak Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, apakah yang Rasulullah itu sampaikan benar? Iya benar Umar. Kenapa Rasulullah masih diam-diam? Ayo kita pergi ke Ka'bah. Oh, baru dari situ kamu memang betul-betul Al-Faruq Umar. Dari situ, ayo Rasulullah, saya di depan. Siapa yang coba-coba? Apakah yang sampaikan Rasulullah benar dari Allah? Benar Umar. Ayo kita terjun ke lapangan. Maka dibilang semua kaget. Udah sama pedangnya cuma nengok Umar. Mulai terjadi. Iya. Jangankan manusia, Saya kan lagi Ada pembela. di Nayan ada Ustaz Martini dah kena. Jangankan orang, Ustaz aja habis nggak? Ustaz gimana? Ada bedanya nggak antara mazhab dengan sanad? Gini Bu, sanad ini kan bahasa Arab. Sanad itu Menyambung. sambung. Sambung. Madhab itu adalah, mohon maaf bahasa kasarnya, aliran, pemahaman, itu madhab. Beda. Jadi jelas beda. Kalau sanad ini karena kita berguru ke sini. Kalau madhab itu kan kita lewat dari ilmu, dari kitab yang kita Mazhab baca. ini yang kita tanyakan. Tak mesti harus, oh kamu ikut madhab siapa? Mazhab Mazhab ini, diajarkan. karena saya ada kitabnya. Kita Kalau bisa sanad ini sambung Bu, nih, gitu. lebih kepada guru. Kamu belajar sama siapa? Saya belajar Satu lagi sama tadi belum selesai. Ini sanad. Yang tadi belum selesai, Ustaz. Ya silakan. Yang tadi. Yang tadi belum selesai. Gimana Bu? Jadi kan kenapa belajar dengan Ustaz kan nggak penyambung ke Rasulullah. Beliau nggak ada gurunya. Macam mana jawaban Ustaz? Begini, itu kan bahasa-bahasa tidak selalu Rasulullah itu kan akhir-akhir ini. Zaman dahulu kan begini, contoh kayak Wali Songo. Saya cuma menggaris. Wali Songo ibu tahu dia gurunya siapa? Kan gitu. Jadi kalau dalam belajar kita tak mesti harus ada sana karena kita tak harus. Karena yang kita cari bukan sambung tidaknya dengan Rasulullah, tapi ilmu yang disampaikan itu bermanfaat atau tidak. Bisa berkah diamalkan. Yang kedua, seberapa besar mengubah orang ketika ilmu itu disampaikan. Mohon maaf Ibu, berapa banyak Ibu itu belajar dari, mohon maaf ya, motivator. Kemudian pelatihan sekian. Jadi musik-musik harus apa? Gurunya siapa? Dan itu lebih banyak mengubah orang kan. Dari mulai yang tak berdosa, dia menjadi orang yang hijrah. Jadi kalau ditengok dari sini Bu, sanad ini sebenarnya bukan berarti wajib. Tapi bagi orang yang ingin mengajarkan lagi tentang ilmu, maka diwajibkan sanad. Karena jelas ilmu yang disampaikan masalah berbeda-beda. Sanad ya. Tapi kalau untuk merubah orang dari baik ke tidak baik, dari tidak baik ke baik, dari dulunya tak sholat duha, tak mesti harus ada sanad. Seperti siapa? Ibu
ketika aku Berarti makan harus dulu buka bersama. ibuku ngajarkan begini. Harus nggak buka bersama. Ibu sampai sekarang pernah tanya sama Kan mama. menyambung wajib Mama bersama. sanatnya di mana? Berarti kan belum menyambung ke Rasulullah. Paham maksudnya saya? Jadi sanat ini Rasulullah. itu bukan ajaran Rasulullah harus bersama, tidak ada. Nggak ada. Itu hanya ikhtilaf ulama. Maka ibu jangan dipatok. Kalau orang belajar tidak ada sanad, terus ibu haram ilmunya, nggak ada. Berarti sama dengan Nggak tasawuf. ada hadisnya itu. Mohon maaf saya sampaikan sekali lagi saya. Bahasa tasawuf pun itu tak ada Nabi mengatakan. Tasawuf ya. Nabi mengatakan cuma ihsan. Apa itu ihsan? Bersihkan hati. Kalau kamu sudah sholat, kau jangan dengki, jangan musuhan. Itu sudah tasawuf. Cuma dikaji lagi tasawuf itu ada ilmunya khusus, ada kitabnya. Karena ingin mencapai kemakrifat Allah. Seperti siapa? Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dan imam-imam yang lain. Jalaluddin Ar-Rumi. Mereka yang berhasil. Nah, orang-orang di sekitar kita ingin mencapai Allah lebih dalam lagi, belajar tasawuf. Bahasa tasawuf bukan dari Nabi, dari ulama. Pernah Ustaz Maka bilang kalau ada orang bilang saya tak suka tasawuf, jangan salahkan. Saya suka tasawuf, jangan salahkan. dia bisa Yang mengamalkan betul adalah ihsan. Itu. Sama dengan sanad. Sanad tidak ada hadisnya. Jadi orang kalau belajar sama orang tak sanad itu haram. Mana hadisnya? Makanya kalau ada orang yang sampai nanti setelah itunya. iya, makanya mana itu menurut siapa? Tanyakan. Kalau masih menurut ulama, maka ibu tak perlu takut karena ibu ikhtilaf. Paham Bu ya? Sama dengan cadar, sama dengan nikah. Ada yang mewajibkan, ada yang bahkan di ulama kontemporer jilbab itu adalah budaya. Ada juga seperti itu. Nah, yang penting kita ambil baik.